selamat datang kembali ke YouTube channelnya Pony Beauty. Nah, di dalam sesi belajar bareng Phoebe kali ini, kita akan belajar sama-sama tentang kulit sensitif dan gimana kita cari skincare rutin yang ideal untuk kulit sensitif, mulai dari cleanser sampai sunscreen. Karena memang sih cari skincare yang cocok untuk kulit sensitif itu agak susah. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita masuk ke skincare rutinnya, ada baiknya kita belajar secara umum tentang kulit sensitif. Karena kalau misalnya kita tahu nih kenapa kulit kita sensitif dan ciri-cirinya apa, menurut aku lebih mudah nanti kita cari skincare rutinnya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu tanda-tanda kulit sensitif itu seperti apa. Biasanya tanda-tandanya itu kulitnya itu kelihatan merah karena iritasi dan inflamasi atau peradangan. Nah, pada kulit sensitif biasanya ujung-ujung saraf di permukaan kulitnya itu terganggu. Terganggunya karena apa? Karena banyak hal ya. Salah satu faktornya adalah memang mungkin karena faktor genetis atau keturunan. Jadi kalau kamu punya kulit sensitif, bisa jadi orang tua kamu atau keluarga kamu juga punya kulit sensitif. Tapi ada juga faktor-faktor pemicu yang sifatnya eksternal atau dari luar. Contohnya, misalnya kulit kamu sering terpapar sama asap polusi, asap rokok, ataupun debu. Nah, terus juga bisa kalau kulit kamu terlalu sering terkena paparan sinar matahari, apalagi kalau kamu nggak pakai pelindung atau sunscreen. Nah, itu bisa menyebabkan kulit kamu itu jadi sensitif. Dan masih banyak sih sebenarnya faktor-faktor pemicunya, tapi itu adalah faktor-faktor pemicu yang umum. Nah, kalian pasti pernah dengar yang namanya skin barrier kan? Nah, skin barrier ini adalah lapisan pelindung kulit. Jadi saat ada faktor-faktor yang memicu iritasi, skin barrier ini fungsinya untuk melindungi kulit kita. Nah, pada kulit sensitif, skin barrier-nya artinya lemah dan nggak bisa melindungi kulit kita dengan baik. Jadi kalau kulit kita terkena faktor-faktor yang tadi aku sebutkan, makanya kulit kita akan bereaksi. Bereaksinya itu ya dari iritasi, inflamasi yang menyebabkan kulit kita jadi gampang merah. Nah, dalam hal mencari skincare rutin yang cocok untuk kulit sensitif, ada baiknya kamu cari produk yang sifatnya soothing atau calming. Nah, ini artinya menenangkan. Karena kulit sensitif kan memang iritasi, inflamasi kan, dan kalau dipegang tuh kadang-kadang kulitnya tuh terasa agak hangat. Jadi, kamu bisa cari produk skincare yang menenangkan kulit juga. Dan selain soothing dan calming, ada baiknya juga kita mencari skincare rutin yang sifatnya anti-inflammatory, artinya anti peradangan. Nah, skincare dengan sifat anti-inflammatory ini dia akan mencegah munculnya peradangan sehingga mencegah munculnya tanda-tanda sensitif di kulit kita, kayak misalnya iritasi yang bikin kulit kita sampai merah-merah. Nah, sekarang kita bahas produk-produk skincare yang bisa kita pakai kalau kamu punya kulit sensitif. Nah, yang pertama adalah oil based cleanser. Nah, kalau kamu punya kulit sensitif, sebaiknya hindari gerakan-gerakan yang kayak menggosok-gosok kulit. Karena kalau misalnya kita makin gosok kulit kita makin gesek-gesek kulit kita, apalagi pakai kapas ya. Kapas itu kan agak kasar kan. Itu bisa bikin kulit kita makin sensitif sih. Jadi, untuk bersihin muka, ada baiknya kita pakai cleanser yang berbahan dasar oil. Nah, oil itu kan licin kan, jadi dia nggak akan narik-narik kulit kita dan nggak akan bikin kulit kita tuh sensitif. Nah, aku punya rekomendasi oil cleanser yang bisa kamu pakai. Nggak cuman dia teksturnya memang cair, oil yang licin itu, tapi ingredientsnya juga bagus, sekaligus merawat kulit sensitif. Nah, yang pertama adalah SBC Skin Mild Cleansing Oil. Nah, seperti namanya, ini cleansing oil, jadi kamu pakai di muka yang kering ya, yang masih kotor, kamu tinggal pijit-pijit sambil menikmati tekstur oilnya. Dan di cleansing oilnya SBC Skin ini, dia ada ingredients Centella asiatica. Pasti kamu sering banget dengar sama ingredients ini kan? Ingredients ini itu salah satu ingredient jagoan yang bisa menenangkan kulit sensitif. Jadi sekalian kamu bersihin muka, sekalian juga cleansing oil ini merawat kulit kamu yang sensitif. Nah, kalau kamu pakai make up yang mungkin lebih full, make upnya yang lebih berat, kamu bisa coba balm cleanser. Karena balm cleanser ini memang lebih efektif untuk menghapus make up yang tebal atau yang berat itu. Nah, rekomendasi aku adalah cleansing balm dari Gentle Hour, namanya Gentle Hour Call It A Day Cleansing Balm. Dia ini bentuknya minyak padat gitu ya, jadi kamu harus keluarin dulu dari jarnya, terus diangetin di muka kamu, terus baru dipakai. Dia teksturnya memang mirip-mirip kayak cleansing oil gitu sih, tapi memang
memang dia harus dihangatin dulu. Nah, cleansing balm ini punya avocado oil sampai jojoba oil yang memang berfungsi untuk merawat kulit sensitif dan juga memperkuat skin barrier kita. Jadi ini kayak tadi ya, jadi sekalian kita menghapus make up, sekalian kita ngebersihin muka, tapi ingredients yang di dalamnya juga merawat kulit sensitif kita. Nah, yang kedua adalah face wash. Jadi setelah kita cuci muka pakai oil based cleanser, itu harus dihapus atau dibersihin lagi pakai face wash supaya kulit kita tetap bersih. Nah, yang paling penting dari face wash adalah jangan cari face wash yang bikin kulit kita itu keset, kering sampai ketarik-tarik, karena itu akan bikin kulit sensitif kita jadi lebih parah lagi. Nah, jadi cari face wash yang gentle. Contohnya adalah Harlette Oat Milk Gentle Facial Wash. Nah, ini memang facial wash yang ada busanya tapi minim dan nggak bikin kulit kita ketarik walaupun abis dibilas pun. Dan di Harlette ini cleansernya dia ada oat atau gandum yang memang berfungsi untuk mengurangi kemerahan di kulit dan sangat beneficial kalau kamu punya kulit sensitif. Nah, rekomendasi yang kedua adalah dari Cosrx, namanya Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Nah, seperti namanya kan ada low pH kan, artinya level pH-nya rendah atau hampir sama dengan pH di kulit kita. Nah, jadi cleanser ini nggak akan bikin kulit kita ketarik, nggak akan bikin kulit kita kering walaupun abis dibilas, dan kulit kita tetap aman, lembab, nyaman setelah kita bilas. Nah, setelah kita sudah cuci muka, walaupun kita pilih face wash yang gentle dan mild, tapi tetap aja kan ada kelembapan dari kulit kita yang hilang. Makanya ada baiknya kita pakai hydrating toner supaya kelembapan yang hilang tadi pas cuci muka itu kita langsung gantikan pakai hydrating toner sehingga kulit kita itu tetap lembab. Nah, kalau kamu punya kulit sensitif kan artinya kamu perlu perawatan ekstra kan. Nah, aku mau saranin gak pakai hydrating toner aja, tapi pakai jenis toner yang multifungsi, 2-in-1. Nah, sekarang ada yang namanya essence toner. Jadi teksturnya tetap ringan kayak toner, jadi cenderung cair, tapi kamu bisa ngerasain benefit dari essence itu yang memberikan kelembapan dengan lebih dan kandungan aktifnya lebih tinggi sehingga bisa merawat kulit sensitif kamu. Nah, salah satu essence toner favorit aku adalah dari brand Hale, namanya Hale Stay Tone Essence Toner. Dia bentuknya toner cair, tapi pas dipakai kulitnya itu langsung berasa lembab, langsung berasa supple, dan ingredients yang ada di dalam essence toner ini itu benar-benar bagus untuk merawat kulit sensitif. Contohnya dia ada licorice untuk meredam kemerahan di kulit, terus dia juga ada panthenol yang memberikan kelembapan kulit kita. Nah, dari brand Korea pun juga ada essence toner, yaitu dari Pyun Kangyo. Nah, Pyun Kangyo ini ingredients listnya benar-benar pendek kalau kalian lihat, karena mereka benar-benar cuman pakai ingredients yang cocok untuk kulit kita dan mereka nggak pakai ingredients yang macam-macam lagi gitu. Nah, salah satu ingredients yang ada di essence toner ini adalah milk veg root extract yang benar-benar bagus untuk menghidrasi kulit kita. Jadi ingredients ini akan menyerap ke lapisan dalam kulit kita dan melembabkan dari lapisan dalam kulit kita itu, sehingga setelah esensnya menyerap, kulit kita itu akan berasa lebih nyaman, lebih adem, dan lebih lembab juga. Nah, kedua essence toner yang tadi aku sebutin, kamu bisa pakainya tuh pakai tangan aja, jadi nggak perlu pakai kapas. Seperti yang tadi aku udah jelasin, kalau pakai kapas kan kita harus gesek-gesek kulit kita lagi kan, dan bikin kulit kita itu makin sensitif. Jadi sebaiknya sih hindari gerakan-gerakan yang menggosok-gosok dan menggesek-gesek kulit kita. Nah, kalau pakai tangan, kamu tinggal tuang tonernya ke tangan kamu dikit aja, terus kamu tinggal tap-tap ke kulit. Nah, tapi ada tips dari aku nih, kalau kamu mau ngerasain kelembapan yang lebih lagi dari essence toner yang akan kamu pakai, kamu bisa pakai kapas kayak kapasnya Silkot itu untuk bikin masker kilat. Jadi kapas Silkot itu kamu basahin dengan essence tonernya, terus tempel di kulit kamu dan tinggalin ya paling 2-3 menit, dan setelah kamu lepas nanti kulit kamu pasti akan berasa lebih enak deh. Nah, yang keempat adalah serum. Nah, di serum ini kamu bisa masukin kandungan-kandungan zat aktif yang lebih tinggi untuk merawat kulit sensitif kamu. Nah, ingredients yang aku sarankan untuk kulit sensitif adalah niacinamide. Biasanya banyak orang tahu niacinamide itu adalah ingredients untuk mencerahkan, untuk brightening. Tapi sebenarnya fungsinya lebih dari brightening. Nah, untuk di kulit sensitif, niacinamide itu berfungsi untuk mengurangi iritasi, mengurangi peradangan, sampai pada akhirnya mengurangi kemerahan di kulit kamu. Nah, ada satu serum niacinamide favorit
aku dari The Ordinary. Serum ini punya kandungan niacinamide sebanyak 10%, tapi juga ada zinc 1%. Jadi kalau kamu punya kulit sensitif dan berjerawat juga, zinc ini juga ngebantu banget untuk ngeringin jerawat. Nah, dari brand lokal juga ada serum yang isinya niacinamide loh, namanya Something Niacinamide Plus Moisture Bead Serum. Jadi niacinamide ini seperti yang tadi aku jelasin mengurangi iritasi di kulit, tapi di Something ini moisture bead-nya itu memberikan kelembapan ekstra di kulit kita. Nah, selain niacinamide, kamu juga bisa cari serum yang mempunyai kandungan Centella asiatica atau SICA. Nah, biasanya kalau di serum kandungan Centella asiaticanya itu lebih tinggi daripada produk kayak misalnya di facial wash gitu. Jadi kalau kamu cari serum Centella asiatica, aku mau rekomendasiin serum dari Everwhite, dia ada Centella asiatica juga. Dan ada juga dari brand Dr. Jart namanya Cicapair Serum. Nah, kedua serum ini punya kandungan Centella asiatica yang tinggi untuk mengurangi sensitif di kulit kamu. Nah, tapi selain mengurangi sensitif di kulit kamu nih, Centella asiatica juga berfungsi sebagai antioksidan loh, yang melindungi kulit kamu dari radikal-radikal bebas kayak misalnya asap polusi, sinar matahari gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang moisturizer. Moisturizer itu penting ya. Walaupun kamu punya kulit yang sensitif berminyak dan kamu pikir kamu nggak butuh moisturizer, tapi moisturizer itu penting untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Kenapa? Karena moisturizer ini akan membentuk lapisan di kulit kamu yang menjaga kelembapan yang tadi kita udah pakai dari serum, toner itu, supaya kelembapan di kulit kita itu nggak menguap. Nah, ada satu moisturizer yang menurut aku tuh unik banget dari The Ordinary, namanya The Ordinary Moisturizing Factors Plus HA. Nah, jadi formula yang ada di moisturizer ini itu strukturnya mengikuti struktur skin barrier kita. Jadi skin barrier kita itu kan ada ceramide, ada glycerin, ada hyaluronic acid. Nah, semuanya ini ada di moisturizernya The Ordinary ini. Nah, kalau misalnya kamu cari moisturizer yang mungkin sifatnya lebih ke soothing, calming, ada moisturizer dari Skin Angel Madagascar Centella asiatica Soothing Cream. Nah, seperti namanya ya, namanya aja udah Centella asiatica. Jadi pastinya di moisturizer ini ada Centella asiaticanya yang berfungsi untuk menenangkan kulit. Dan aku suka moisturizer ini tuh kayak ada efek dingin-dinginnya di kulit. Jadi kalau misalnya kulitnya lagi ekstra sensitif, perih gitu, moisturizer ini kayak bikin langsung adem kulitnya dan itu enak banget. Nah, yang terakhir adalah sunscreen. Nah, tadi di awal video aku udah jelasin kan kalau paparan sinar matahari itu adalah salah satu faktor pemicu yang bikin kulit kita itu makin sensitif. Makanya kalau kamu punya kulit sensitif, penting banget untuk pakai sunscreen untuk melindungi kita dari sinar paparan matahari. Karena sinar paparan matahari itu sangat merusak kulit kita ya. Nah, kalau kamu punya kulit sensitif dan selama ini kesulitan dalam mencari sunscreen, aku saranin kamu pakai sunscreen yang bentuknya physical. Nah, taunya dari mana sih sunscreen yang kita pakai itu physical? Taunya dari lihat ingredients list-nya. Biasanya physical sunscreen di ingredients-nya itu ada titanium dioxide atau zinc oxide. Jadi kamu cari dua ingredients ini ya di sunscreen-nya. Nah, dari brand lokal aku mau saranin jenis sunscreen ini yaitu dari brand La Coco. Jadi La Coco punya sunscreen ini memang bagus untuk melindungi kulit kita dari matahari. SPF-nya ada 50 dan PA-nya plus+. Tapi di dalam sunscreen ini itu juga berfungsi untuk menenangkan kulit kita, melindungi kulit kita supaya skin barrier kita juga lebih kuat, bahkan mengurangi kemerahan kalau misalnya sepanjang hari kita terlalu sering kena sinar matahari. Nah, kulit sensitif itu artinya kulitnya agak sedikit rewel ya, dan kita memang harus berhati-hati dalam memilih skincare. Dan artinya juga kita mungkin butuh perawatan ekstra, perawatan khusus untuk merawat kulit sensitif kita. Mungkin nggak setiap hari, tapi ada hari-hari di mana mungkin kulit kita memang lagi ekstra sensitif dan kita pengen ngerawat kulit kita pakai produk-produk yang memang mencukupi kebutuhan kulit kita. Nah, kalau misalnya kamu lagi cari perawatan ekstra nih buat kulit sensitif, yang pertama aku mau saranin kamu untuk pakai face oil ya. Kuncinya adalah mencari face oil yang tinggi akan kandungan asam lemak. Apa sih asam lemak? Jadi kandungan asam lemak ini adalah salah satu komponen yang membentuk skin barrier kita. Nah, kamu bisa coba face oil dari Cleverus Ceramide Calm Face Oil. Dari namanya aja udah ada ceramide-nya ya. Jadi sangat ngebantu untuk menjaga skin barrier kita supaya lebih kuat. Tapi face oil ini juga berfungsi untuk calming, soothing
soothing atau menenangkan kulit sensitif kita. Nah, rekomendasi yang kedua ada dari Duvaderm Squalane Face Oil. Aku suka banget sama jenis oil squalane ini karena menurut aku jenis oil ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, bahkan kalau kulit kamu sangat sensitif sekalipun. Dia berfungsi untuk menghaluskan permukaan kulit. Jadi kalau kulit kamu itu ada dry patches atau kering-kering, face oil ini sangat ringan dan bisa menghidrasi kulit kita, bikin kulit kita lebih lembut, sekaligus sekali lagi menjaga skin barrier kita supaya lebih sehat dan tetap kuat. Nah, perawatan terakhir yang aku mau rekomen hari ini adalah kamu bisa pakai sleeping mask. Kalau sleeping mask ini sebenarnya kamu bisa pakai sebagai pengganti moisturizer sih, tapi biasanya sleeping mask ini lebih rich, lembabnya itu lebih intensif dan berfungsi untuk menjaga kelembapan sepanjang malam. Karena biasanya kalau kita pakai moisturizer biasa nih, pas malam kita tidur dan besoknya mungkin kulit kita agak kering, agak merah ya, karena nggak cukup lembab. Tapi kalau kamu pakai sleeping mask, dia ini benar-benar melembabin kulit kita sepanjang malam. Jadi waktu kita bangun, kulit kita itu tetap lembab, tetap supple. Nah, rekomendasi aku dari Unique. Unique ini ternyata punya sleeping mask yang ada propolisnya, berfungsi untuk melembabkan kulit secara intensif. Semalaman kulit kamu akan tetap lembab. Dia juga ada Centella asiatica untuk menenangkan kulit sebagai antioksidan, dan juga ada niacinamide yang berfungsi nggak cuma buat mencerahkan loh ya, tapi juga untuk mengurangi kemerahan di kulit. Oke, sekarang kita rangkum ya apa aja sih yang kita belajar hari ini supaya kamu nggak bingung nih. Jadi yang pertama kita belajar tentang kulit sensitif. Jadi kulit yang gampang kemerahan karena skin barrier-nya itu lemah. Jadi saat kita cari produk skincare, cari yang dapat menguatkan skin barrier kita dan cari produk-produk yang sifatnya soothing, calming, menenangkan, dan anti-inflammatory atau anti peradangan. Nah, dimulai dari produk skincare yang pertama adalah double cleansing. Kamu bisa pakai oil based cleanser dulu, yang kedua lalu face wash. Dua-duanya cari yang gentle, jangan cari yang bikin kulit itu kering, ketarik sampai perih. Nah, setelah cuci muka ingat ya, ada kelembapan kulit yang hilang. Jadi setelah cuci muka langsung pakai hydrating toner. Yang tadi aku sempat mention adalah kamu bisa pakai 2-in-1 essence toner, dimana kamu cukup pakai tangan aja, nggak usah pakai kapas. Jadi meminimalisir gerakan gesek-gesek ke kulit kamu. Setelah hydrating toner, kamu bisa pakai serum dengan kandungan aktif yang biasanya lebih tinggi. Contohnya yang ada ingredients niacinamide-nya yang memang berfungsi untuk memperkuat skin barrier. Kamu juga bisa cari serum yang ada kandungan Centella asiatica atau biasanya disebutnya Cica untuk menenangkan kulit. Terus setelah serum kamu harus lanjutkan dengan moisturizer. Ingat ya, moisturizer itu penting karena mengunci kelembapan di kulit kamu dan menghindari kelembapan yang sudah kamu pakai itu jangan sampai menguap. Setelah moisturizer, kamu bisa lanjutkan dengan sunscreen saat pagi hari. Karena ingat, paparan sinar matahari langsung tanpa perlindungan di kulit kamu itu menjadi faktor pemicu yang dapat merusak kulit kamu. Jadi pastikan kemanapun kamu pergi, selama kamu beraktivitas pagi hari sampai siang, jangan lupa pakai sunscreen. Oh ya, dan jangan lupa sunscreen itu harus di-reapply ya. Nah, setelah basic skincare yang tadi aku udah sebutin, kamu juga bisa pakai perawatan ekstra. Contohnya adalah face oil yang tinggi akan kandungan asam lemak untuk membantu memperkuat skin barrier kamu. Dan kamu juga bisa pakai sleeping mask kalau kamu mau cari moisturizer yang benar-benar intens melembabkan kulit kamu semalaman supaya sampai besok kamu bangun, kulit kamu akan tetap lembab. Oke, Phoebe Squad, jadi segitu dulu video hari ini. Jadi ingat ya, memang kulit sensitif itu memang rada tricky sih, agak susah untuk cari skincare yang benar-benar cocok. Bahkan skincare yang aku sebutin pun itu cocok-cocokan ya di kulit ya. Jadi kamu harus coba sendiri untuk tahu cocok atau enggak. Dan kalau misalnya kamu nggak cocok sama sebuah produk, bukan artinya produknya itu jelek ya, tapi memang bisa aja produknya itu nggak cocok di kulit kamu. Jadi memang sih kalau kamu punya kulit sensitif, kita itu harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak coba produk, banyak-banyak explore produk. Menurut aku explore produk itu memang kadang-kadang bikin kita habis kesabaran sih. Tapi buat orang-orang yang suka skincarean dan kita terus mau cari produk apa yang cocok di kulit kita, dengan kita mencoba banyak produk, kita jadi tahu, oh produk ini tuh cocok di aku, oh produk ini tuh nggak cocok di aku. Jadi kita jadi lebih gampang untuk pilih-pilih produk. Jadi kalau kamu misalnya sudah mulai hopeless, jangan hopeless, tetap semangat untuk mencari skincare yang cocok buat kulit kamu. Oke, Phoebe Squad, jadi sampai segini dulu. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan yang belum jelas, mungkin kamu bisa komen di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya!